Pada kali ini kita akan belajar pada topik pertama, yakni dengan judul Konsep Dasar Penelitian Pendidikan Dasar. Materi ini dikembangkan oleh tim pengembang jurusan PGSD UNESA. Hal ini familiar sekali ketika Anda memasuki dunia pendidikan tinggi. Setiap orang pasti melakukan penelitian, baik yang terstruktur dan tidak terstruktur. Kalau misalnya kita bicara mengenai penelitian terstruktur, berarti sesuai dengan tahapan atau proses yang ilmiah. Kalau kita bicara masalah penelitian tidak terstruktur, berarti penelitian yang dilakukan di luar kaidah-kaidah ilmiah. Akan tetapi, yang kita maksud di sini adalah penelitian yang bersifat sesuai kaidah penelitian ilmiah. Pengertian penelitian adalah sebuah untuk menemukan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan atau rumusan masalah dengan menggunakan prosedur sistematis dan ilmiah. Dapat kita ketahui dengan cara demikian, maka sebuah peneliti dapat menemukan sebuah jawaban dari pertanyaan yang ia ajukan. Akan tetapi perlu diingat ada sebuah prosedur yang harus dilalui. Adapun tujuan penelitian yang pertama penemuan, yang kedua pembuktian, yang ketiga temuan, yakni menemukan sesuatu hal yang baru. Misalkan bisa menemukan model pembelajaran, pendekatan dan segala macam. Kemudian yang kedua, tujuan penelitian yang bersifat pembuktian, di mana banyak teori atau yang berkaitan dengan pendidikan, misalkan model, media, metode, dan segala macam yang sifatnya dibuktikan atau mengetes yang sudah ada. Misalkan ada seorang peneliti berminat ingin meneliti sebuah penerapan model pembelajaran interaktif. Jadi sifat atau hasilnya membuktikan teori, apakah teori itu benar atau salah. Kemudian yang terakhir yaitu tujuan penelitian yang bersifat pengembangan, di mana pengembangan ini adalah sebuah gabungan tujuan penelitian antara penemuan dan pembuktian, di mana ada sebuah ilmu atau amati, tiru, dan modifikasi, sehingga menghasilkan sesuatu hal yang baru, akan tetapi tidak hal yang bersifat baru, hanya mengembangkan dari beberapa penelitian sebelumnya. Misalkan seorang peneliti berminat atau ingin mengembangkan sebuah penelitian yang seperti modul pembelajaran interaktif atau pengembangan model pembelajaran dan segala macam. Hal ini berkaitan dengan tujuan penelitian yang ingin dicapai oleh peneliti. Berikut ini adalah langkah-langkah kegiatan penelitian. Di sini ada beberapa langkah yang perlu kita ketahui, yang pada dasarnya langkah ini adalah sering digunakan untuk dalam penelitian ilmiah. Ada 11 komponen. Yang pertama yakni memilih masalah, di mana sebelum melakukan penelitian, seorang peneliti harus memilih masalah dahulu. Penelitian ini perlu dilakukan atau tidak. Kemudian yang kedua yaitu studi pendahuluan, di mana ada istilah 3P. Paper, hal ini berkaitan dengan tempat, paper berkaitan dengan sumber ketersediaan. Kemudian yang ketiga yakni di mana dari kedua tindakan di atas akan menjadikan sebuah rumusan masalah yang ingin diketahui jawabannya. Kemudian akan muncul merumuskan anggapan dasar, kemudian bisa muncul hipotesis, kemudian yang kelima memilih pendekatan, menentukan variabel, keenam selanjutnya menemukan sumber data, yang ketujuh menentukan dan menyusun instrumen, yang kedelapan mengumpulkan data, yang kesembilan analisis data, yang ke-10 menarik kesimpulan, dan yang ke-11 adalah menyusun laporan. Langkah-langkah kegiatan penelitian ini akan kita pelajari pada topik-topik selanjutnya. Anda bisa belajar mandiri karena pada pembelajaran daring ini Anda sudah disediakan yang pertama yakni materi, kemudian yang kedua berkaitan dengan diskusi. Kita bisa kemudian yang ketiga yakni berkaitan dengan tugas yang diberikan untuk mengetahui seberapa jauh Anda memahami topik pembelajaran, dan yang keempat yakni berkaitan dengan tes formatif yang bisa Anda selesaikan di setiap akhir topik pembelajaran.
Berikutnya, ruang lingkup penelitian pendidikan. Ada 5 komponen. Yang pertama yaitu materi pelajaran. Pada materi pelajaran, si pelajaran yang ingin dia selesaikan permasalahannya atau mengembangkan sehingga dapat diterima oleh peserta didik. Kemudian yang kedua berkaitan dengan kurikulum. Karena sifat kurikulum yang besar bisa diteliti atau dikembangkan untuk membuat sesuatu hal yang baru. Kemudian yang ketiga berkaitan dengan peserta didik. Hal ini karena peserta didik yang banyak sehingga menimbulkan banyak hal-hal yang menarik seperti permasalahan yang terjadi di kelas. Kemudian yang kedua permasalahan yang bersifat individual, potensi pedagogik dan profesional. Kompetensi ini dimiliki oleh seorang guru yang bisa kita teliti berkaitan dengan kemampuan mengajar yang lebih dikenal dengan pedagogik, dan profesional berkaitan dengan kemampuan atau ilmu pengetahuan dalam dia mengajar seperti IPA, IPS, matematika, bahasa Indonesia, dan PPKN. Kemudian yang terakhir yaitu sekolah. Sekolah merupakan suatu tempat penelitian yang bisa kita jumpai di mana saja, sehingga sekolah bisa dalam lingkup penelitian pendidikan, sehingga permasalahan sekolah seperti manajemen, kemudian kepemimpinan atau kebijakan sekolah bisa kita teliti sehingga manfaat penelitian yang lebih luas. Demikian pada pertemuan pertama kita telah belajar mengenai konsep penelitian pendidikan. Terima kasih, sampai jumpa pada video selanjutnya.